Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Blogspedia Coaching. So welcome to materi pemanasan. Santai aja, ini masih pemanasan ya. Biar teman-teman panas, biar teman-teman siap untuk bertarung di kurang lebih 20-an materi ke depan. Semoga aja bisa sampai ya ke materi puluhan tersebut. Seperti banyak orang bilang, kalau nggak kenal maka ta'aruf, maka kita kenalan dulu yuk. Ada apa sih dengan Blogspedia Coaching, ada apa di baliknya, dan ada siapa aja gitu. Oke, ini wajah saya. Jadi misalnya teman-teman kok ketemu nanti di jalan atau di mana, bisa disapa ya. Nama saya Marita Ningtyas. Panggil saja saya dengan sebutan Mbak, Kak atau Dek. Tapi tolong jangan dipanggil dengan bun atau mam. Saya kurang suka, kecuali memang itu di komunitas parenting atau di komunitas wali santri. It's okay, tapi saya kurang nyaman gitu dipanggil sama orang yang bukan anak saya dengan kata bun gitu. Saya seorang ibu dengan 2 anak dan 1 suami, jangan dibalik ya. Domisili di Semarang dan saat ini sedang mengelola blog di Blogspedia Group. Blog pertama saya tentu saja personal blog di maritaningtyas.com ya. Jadi kenal Blogspot itu sudah sejak 2007, tapi ya hanya sekedar untuk curhatan online gitu. Sampai akhirnya kerja, terus udah lupa sama blog dan dunia literasi. Sampai 2011 itu resign karena lahiran anak pertama, dan dari situ jadi kenal sama dunia content writing. Nah, karena kerjaannya online, akhirnya jadi kenal lagi deh sama blogging gitu. 2013 mulai bikin maritaningtyas.blogspot.com yang akhirnya baru di top level domain kan pada 2016, alias mulai merasa pengen jadi professional blogger di tahun tersebut. Di tahun itu juga saya mulai nge-cut kerjaan content writer saya yang secara full time, tapi lebih fokus ke ngeblog. Kebetulan saat itu juga anak kedua lahir, jadi kayaknya susah gitu kalau harus masih jadi full time content writer. Nah, akhirnya setelah blog pertama serius di tahun 2016 ya, pada tahun 2018 itu saya bikin 1 blog lagi yang judulnya Yuk Ngeblog. Awalnya sih sederhana, dibikinnya blog itu karena pengen mendokumentasikan beberapa tutorial blogging yang saya praktekkan. Biar kalau one day saya butuh itu bisa buka-buka lagi gitu. Ternyata kok beberapa temen juga merasa terbantu dengan blog itu. Alhamdulillah. Tapi saya juga belum terlalu banyak update gitu kan, hingga akhirnya tahun 2020 saya pengen beli top level domain nih, tapi apa ya namanya, kayaknya kalau cuma yukngeblog.com kok nggak asik gitu. Akhirnya seorang teman itu ngasih ide, dikasih nama Blogspedia aja mbak, semacam ensiklopedianya blogging gitu. Kok menarik ya namanya, lalu kita ambil deh nama itu, sekaligus dibuat sebagai rebranding bisnis, jasa penulisan konten, dan jasa-jasa lain yang saya kerjakan terkait blogging. Ketika pandemi datang ya, tahun 2020 ya, mulai pandemi kan, itu banyak kelas blogging diadakan di berbagai komunitas. Saya ikut tuh beberapa kelas, hingga ketika gabung di sebuah kelas, saya menyadari satu hal gitu. Ada kelas yang memang sangat ketat, yang kemudian konsepnya saya adopsi di Blogspedia ini, dimana meskipun gratisan, gimana caranya biar peserta ini tetap semangat sampai akhir adalah kalau satu tugas nggak selesai ya nggak bisa ngerjain ke tugas berikutnya gitu kan. Beberapa peserta yang gugur ini yang saya lihat adalah karena punya basic blogging yang kurang kuat gitu. Karena misal karena domainnya dipasangin, karena template-nya dipasangin orang, nggak ngerti dashboard blog itu fungsinya apa aja gitu kan. Ternyata itu mempengaruhi ke beberapa hal ketika ada error atau ada kesalahan gitu.
mempengaruhi kinerja selanjutnya gitu. Itulah aku kemudian mikir, kenapa ya gak ada kelas blogging dari nol yang benar-benar ngasih panduan detail dari zero to hero gitu. Terus kenapa nggak bikin coaching aja kali ya? Tapi sempat merasa juga, tapi siapa gue gitu kan? Blogger juga masih gini-gini aja, tapi kok udah gaya pengen bikin coaching gitu kan. Tapi kemudian saya ingat gitu, tahu banget rasanya blogging secara autodidak itu tanpa ada yang mendampingi, nggak tahu harus tanya kemana, itu gak enak banget gitu. Meskipun udah gabung ke beberapa komunitas, tapi sekarang sih enak ya, banyak komunitas dan banyak komunitas pula yang hidup untuk saling bertanya gitu. Kalau zaman awal saya dulu ngeblog itu bener-bener komunitasnya tuh anyep gitu loh, anteng gitu. Kadang itu mau tanya sama orang yang lebih duluan ngeblog itu kayak jawabannya tuh singkat-singkat, enggak hidup, enggak kayak sekarang gitu kan. Makanya saya mikir kayaknya seru nih kalau bikin sebuah grup yang bisa belajar blogging bareng-bareng, pasti lebih semangat. Karena ya katanya niat baik itu kan harus disegerakan. Ya udah deh, akhir tahun 2020 iseng mulai nyusun materi dan konsep kelas. Jadi tuh sebelumnya saya pernah ya ngawal beberapa pelatihan blogging gitu ya. Tapi waktu itu tuh saya belum punya konsep yang jelas, belum punya materi. Akhirnya itu seringnya protol atau berhenti di tengah jalan. Karena nggak ngerti lagi mau ngajarin apa lagi gitu ya. Makanya ketika akhir tahun 2020 kepikiran pengen bikin coaching itu, saya ngelis dulu materinya gitu. Ternyata kok mau dibikin sebulan gak bisa ya. Ini materinya kalau pertemuan 1 minggu cuma sekali pertemuan bisa selesai 6 bulan. Nah lama banget gitu kan. Akhirnya saya susun ulang, dibuat pertemuan 2 kali seminggu, bisa deh ditekan jadi 3 bulan. Tapi tuh saya mikir, kira-kira ada yang ikut gak ya? Mana mau gitu pelatihan lama banget gitu kan. Tapi ya dicoba, dan ternyata bismillah, Blogspedia Coaching masih ada sampai sekarang. Nyatanya bisa ketemu teman-teman di sini. Dan nanti kalau teman-teman bisa lanjut nih sampai akhir, teman-teman punya kesempatan untuk bergabung di WAG The Cupurs. The Cupurs itu sebutan buat panggilan kesayangan buat anggota dari Blogspedia, komunitas Blogspedia ya. Kenapa sih disebutnya The Cupurs mbak gitu? Ya, saya sih pengennya kita ngambil motivasinya gini. Tolong udah belajar kemana-mana, tetaplah untuk merasa cupu. Sesekali merasa cupu itu perlu, bukan terus merasa nggak pintar terus gitu ya. Tapi saat kita merasa kita selalu nol, kita tuh akan mau untuk belajar lagi gitu. Tapi kalau kita udah merasa udahlah, ini udah pernah, gue bisa nih, udah bisa ini, nanti akhirnya kita nutup blocking diri kita dan gak mau belajar. Jadi aku pengennya The Cupurs ini adalah orang-orang yang selalu haus belajar. Ada materi apa lagi nih, cari guru lagi yuk setelah ini, kayak gitu. Jadi semangat terus sampai akhir. Senang sekali bertemu teman-teman di sini. Semangat ya. Oke, di part kedua dari video ini kita akan bahas ya materi pemanasan yang mungkin udah teman-teman sempat tirik, sudah sempat baca. Ini tuh semacam kayak rangkuman gitu, rangkuman apa aja sih yang bakal dibahas di Blogspedia Coaching. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah ikut One Day One Post ya, grup One Day One Post yang tahun lalu, saya sempat pakai materi ini juga buat materi blogging ya. Apa sih blogging gitu? Blogging itu kalau dari kata dasarnya blog ya, itu tuh ya hampir mirip dengan website gitu. Tapi biasanya isinya lebih personal karena dikelola secara pribadi. Ya, meskipun ada juga sih blog-blog komunitas gitu kan, ngelolanya bareng-bareng. Biasanya tulisannya diambil dari tulisan-tulisan satu grup itu. Jadi yang nulis gak cuma satu orang, tapi ada member-member komunitas itu. Bisa juga.
Atau bisa juga kalau website, misal e-commerce gitu ya, biasanya juga ada di bagian blog itu kan, biasanya tentang artikel-artikel terkait produk-produk yang dijual atau tips-tips shopping gitu, bisa juga kayak gitu. Sementara kalau blog itu sendiri seperti itu, bagaimana dengan blogging? Kalau blogging ya aktivitas yang berkaitan dengan blog, misalnya ngupdate blog dengan konten-konten yang berkualitas. Sederhananya sih seperti itu, gitu ya. Nah, manfaat blogging itu apa? Banyak banget ya. Pertama, bisa dari menyalurkan hobi. Misalnya emang dari awalnya suka nulis gitu kan. Terus daripada nulisnya di media sosial nih, kenapa nggak di blog aja? Karena kalau di media sosial, misal kita one day pengen baca lagi nih, kita nyekrol nih. Tulisannya udah tahun 2011, capek kita nyekrol kan. Nyari yang tahun 2011 itu. Beda dengan blogging gitu kan, nanti ada bagian archive-nya gitu kan, ada arsipnya gitu. Kita tinggal klik aja tahunnya, bisa deh ketemu tulisan yang tahun 2011 itu. Gitu kan. Terus, kita punya opini, kita punya ide gitu kan, bisa disalurkan lewat blog. Misalnya yang suka baca, suka kasih tips, juga bisa berbagi lewat blog. Misalnya ada yang suka ikut seminar, ikut webinar gitu ya, kalau zaman now, bisa tuh kan katanya ikatlah ilmu dengan menulis. Nah, daripada cuma ditulis di buku aja, di buku catatan, kenapa nggak dibagikan lewat blog gitu kan? Ada juga yang menulis atau membuat blog untuk self healing. Salah satunya saya gitu. Kalau lagi bad mood, lagi ada masalah gitu kan, kenapa nggak ditulis lewat blog gitu kan? Ya kan kita bisa milih ya mana yang harus diceritakan, mana yang enggak, mana yang kira-kira bisa kasih manfaat ke pembaca, mana yang enggak. Ada juga yang ngeblok karena pekerjaan, karena dapat duit dari sana gitu kan, nggak ada masalah kan gitu. Atau mungkin ada yang beberapa itu ngerjain tugas, jadi ada beberapa kayak institut ibu profesional gitu, ada yang ngikut ya. Nah itu kan bikin blog nih karena buat ngerjain tugas-tugas di sana. Atau yang ODOP tuh ngerjain tugas lewat blog juga. Bisa juga blog itu untuk mencatat portofolio anak. Banyak ya macam-macam ya manfaatnya. Tentu aja bisa lebih luas dari ini. Silahkan teman-teman cari sendiri kira-kira manfaat blogging buat teman-teman apa. Selanjutnya kenapa harus ngeblog? Pertama karena mudah bikinnya. Tinggal next aja udah jadi kok gitu. Terus mudah dan lebih rapi penyimpanannya. Iya kan, beda kan kalau kita nulisnya di buku catatan gitu kan, bukunya habis nanti lama-lama numpuk gitu lemari kita. Tapi kalau blog kan di online nih gitu kan, jadi nggak butuh rak buku yang banyak gitu kan, mudah dibagikan ke orang lain. Kita misalnya mau teman baca tulisan, kita tinggal copy link kasihin ke teman gitu. Perawatannya juga murah kok gitu kan. Terus proses publish cepat, nggak perlu ada diseleksi menerbit, nggak perlu ada SCC editor gitu kan, karena ini kan bukan media ya. Beda kalau kita mungkin kerjanya di media nasional gitu, ketika kita mau kirim tulisan harus dibaca dulu sama editor, di ACC dulu baru tampil ya tulisan kita. Tapi kalau blog kita sendiri pengen nulis nih, ya udah langsung publish aja gitu. Lalu blogging itu meskipun sekarang udah ada vlog ya, udah ada TikTok, udah ada medsos segala macem, itu masih banyak brand yang percaya sama blogger gitu, karena lebih personal touch. Masih banyak kok orang yang suka baca gitu, review jujur itu masih banyak dicari. Jadi jangan merasa ini kan ini kan eranya video gitu, tapi insyaallah blog tetap masih ada di hati penggemarnya kok. Dan yang terakhir adalah blogging bisa juga sebagai personal branding. Misalnya teman-teman pengen membranding dirinya nih jadi seorang penulis atau seorang marketer atau apa gitu, bisa dibangun lewat blog. Jadi misalnya pengen punya goal branding apa gitu kan, kita bisa berarti nulisnya yang berkaitan dengan branding yang mau dibangun tersebut. Terus gimana caranya biar bisa konsisten ngeblog? Yang pertama adalah fokus. Mau gak mau kita harus nyediain waktu khusus untuk ngeblog gitu ya.
Gak bisa itu, aku sekenanya aja lah, sesempatnya aja, gak bisa. Kalau memang mau jadi blogger profesional ya harus nyediain waktu khusus gitu. Entah itu sejam atau 2 jam, yang pasti sediain gitu. Apakah itu mau dini hari, mau pagi, mau siang atau malam, teman-teman yang tahu kebutuhannya atau waktunya yang paling tepat buat teman-teman. Tapi susah ya Mbak kalau masih kerja. Tapi susah, masih punya adik, masih punya bayi gitu. Setiap pilihan hidup kita pasti punya tantangannya gitu. Mau itu ibu rumah tangga, mau itu bapak-bapak pekerja, mau itu ibu pekerja di ranah pabrik, kita pasti punya tantangannya masing-masing. Jadi yang paling tahu waktu yang paling tepat untuk ngeblog itu kapan, ya teman-teman sendiri gitu. Nggak bisa disamakan waktu ngeblog saya dengan waktu ngeblog teman-teman gitu. Yang pasti blogging butuh waktu yang tenang, nggak bisa terburu-buru, karena hasil tulisan itu nanti akan mencerminkan kondisi kejiwaan kita saat menulis gitu. Jadi kalau terburu-buru tuh pasti pembaca tahu, wah ini kayaknya yang nulis lagi terburu-buru, entah kan ada tiponya atau kayak enggak lost aja gitu kalau terburu-buru. Nah, ini juga yang pertama nih. Saat kita mau mulai ngeblog itu paling penting adalah memilih platform blog gitu kan. Itu ada banyak sih sekarang ya platform blog, ada Blogspot ya yang paling terkenal, WordPress self-hosted, ada Medium, Tumblr, Wix dan lain-lain. Itu udah pernah nyoba semuanya. Saya alhamdulillah dari yang saya sebutin itu tadi udah pernah nyoba semua. Bagus yang mana, enak yang mana. Setiap platform punya sisi plus dan minusnya masing-masing ya. Jadi pilih aja yang paling nyaman buat kita. Cara pilihnya gimana? Kalau saya sih saya cobain semuanya gitu. Lalu pilih yang paling nyaman. Dan so far kalau buat saya Blogspot sama WordPress self-hosted adalah 2 pilihan terbaik. Tapi untuk pemula saya sarankan Blogspot aja gitu. Kenapa Blogspot aja? Bisa dibaca ya, itu di Blogspedia udah ada. Tapi intinya gini, jadi kalau teman-teman milih di WordPress dan nanti pengen profesional, berarti kan harus beli hosting dan domain. Sementara kalau Blogspot hanya cukup beli domain aja. Jadi secara modal memang lebih minimalis yang Blogspot. Jadi kalau modalnya teman-teman minimalis, ya mending Blogspot. Dan pastinya Blogspedia Coaching ini hanya fokus di platform Blogspot. Jadi buat teman-teman yang udah punya WordPress, kita mulai dari nol. Silakan nanti kita bikin Blogspot bareng-bareng ya. Nanti deh kapan-kapan kalau udah masuk ke grup Jupurs, kita akan bikin materi khusus tentang WordPress. Insya Allah ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita kenalin juga adalah membangun template kita kan. Template yang bagus itu seperti apa? Yang pasti yang minimalis. Minimalis itu berarti yang Google nyaman baca, user atau reader juga nyaman dibaca gitu. Loadingnya cepat, gambarnya juga gak besar-besar ukurannya. Nanti deh kita akan bahas lebih lanjut. Ini sekedar informasi aja ya buat teman-temannya. Template yang bagus tuh kayak gini. Jadi jangan hanya cari template yang unyu-unyu gitu. Biasanya kalau perempuan-perempuan, ciwi-ciwi itu suka pokoknya cantik duluan gitu. Padahal beberapa template yang kayak tampilannya cantik itu biasanya berat, loadingnya berat gitu kan. Dan Google nggak recommended itu. Selanjutnya adalah memilih niche atau topik blog gitu ya. Mau pakai topik gado-gado atau mau pakai yang topik khusus nih. Masing-masing ada plus minusnya. Yang pasti sih untuk mulainya enakan yang mana gitu kan. Enak mana aja sih gitu. Tapi yang paling mudah adalah memulai dari yang kita suka gitu. Misalnya kalau sukanya nonton drakor, mungkin bisa dimulai dengan menulis review drakor gitu kan. Suka makan gitu, ya udah bisa dimulai dengan nge-review tempat makan, review jenis makanan gitu. Kenali passion kita, kenali hobi kita, bisa mulai dari situ gitu.
Tapi kalau yang buat awal ya, ke blog awal itu memang paling nyaman sih, ya udah pilih yang gaduh-gaduh aja dulu. Kenapa? Karena gaduh-gaduh itu kita bisa nulis apa aja, kita bisa bebas gitu kan. Terus kita juga bisa nantinya nerima job gampang gitu kan, karena luas. Cuma kadang untuk kalau misalnya kita mau daftar AdSense tuh agak susah, karena biasanya Google itu lebih suka kalau blognya spesifik. Jadi misal blog tentang keuangan ya keuangan aja, misalnya tentang traveling ya traveling aja gitu. Jadi ya balik lagi kita ya. Terus yang paling penting adalah kenali senjatamu gitu. Salah satu kesalahan yang paling banyak dilakukan blogger pemula adalah malas kenalan sama fitur-fitur di dashboard blognya gitu. Gak ngerti gitu, pokoknya asal bisa posting aja udah deh. Padahal di dashboard blog itu ada banyak fiturnya. Ada buat nyeting meta deskripsi, ada buat nyeting title dan image gambar itu di sebelah mana, ada buat follow blog lain itu di sebelah mana, buat ngutak-ngatik template itu di bagian mana, itu ada banyak fitur-fiturnya. Tapi rata-rata itu ya udah yang penting bisa posting gitu. Padahal nyeting blog nggak cuma itu aja gitu kan. Nah, makanya saya ingatkan dari awal, kenali dashboard blogmu. Udah sejauh mana nih kenal sama dashboard blognya? Nah, tip yang kedua gitu kan, setelah udah fokus nih, udah tahu niche-nya, udah tahu dashboard, udah kenalan, udah tahu goalnya mau apa, yang pertama adalah know what you do what you know. Pastikan sebelum kita mulai bikin postingan itu, kita tahu kita mau ngapain nih. Pertama adalah kulakan ide di mana-mana gitu kan, bisa dari baca buku, baca blog orang lain, nonton podcast gitu kan. Terus kalau udah ada ide tuh langsung ditulis gitu, biar gak cepet hilang, ditulis aja dulu. Terus sebelum nulis, buatlah mind mapping. Tulis dulu poin-poinnya yang mau dikembangin jadi tulisan apa, biar nanti tuh tulisannya tuh terarah gitu loh, enggak belok-belok ke sana sini gitu. Terus nanti tulisannya panjang tapi kayak nggak fokus gitu kan. Jadi bikinlah mind mapping gitu. Bisa dimulai dengan cari calon judul, terus di breakdown jadi sub-sub judul. Oh ya, jangan ngedit sambil nulis. Nulislah dulu sampai selesai. Ya, habis itu endapkan kalau perlu, kalau enggak ya bisa diedit saat itu juga, cari yang tipe yang mana, baru dipublish gitu. Nanti habis publish kita cek ulang lagi, karena kadang habis nulis itu kan capek ya. Kadang pas ngedit habis nulis itu suka ada yang kelewat gitu. Jadi mending habis publish dibiarkan sejam 2 jam atau sehari, nanti kita baca lagi, kita cari mana yang harus diedit gitu. Jadi kalau saya pernah ikut kelasnya JS Hairan itu gini, nulis itu ada 2 kali tahap gitu. Tahapan yang pertama adalah tahapan hati. Nulisnya pakai jiwa kita, pakai hati kita. Selesaiin dulu sampai kelar yang ada di otak itu apa gitu. Yang ada, yang mau kita luapkan itu apa, kelarkan dulu gitu. Lalu setelah selesai ada tahapan kedua, ada tahapan dengan otak. Yaitu di situ kita mikir nih, ngedit, ini kalimatnya kurang pas ini, ini tata bahasanya kurang, oh ini ada yang tipe gitu. Kenapa sih nggak boleh ngedit sambil nulis, nggak kelar-kelar nanti, terus kita akan selalu merasa ini kurang itu apa, akhirnya tulisan nggak jadi ya. Jadi mending kelarkan dulu tulisannya baru edit. Selanjutnya adalah banyak blog walking gitu. Karena dengan blog walking itu kita bisa kenalan sama blogger-blogger yang lain, kita juga bisa belajar teknik-teknik dari blogger yang lain, kita bisa cari ide dari blog-blog yang lain. Blog walking itu bisa membangun network dan membangun branding. Misal kita tinggalin komen nih di sebuah blog, nanti kan dibaca ya sama pemilik blog, nah dia jadi tahu, jadi aware, oh ada blogger namanya ini toh gitu ya. Jadi bisa membangun networking. Ada blog walking ini ya kayak gini,
jangan stay di situ cuma scrolling doang. Yang penting kayak wajib baca aja gitu kan. Terus komentarnya tuh cuma yang makasih ya, ini bermanfaat banget. Itu paling males itu. Blogger kalau dikasih komen kayak gitu, ini udah kelihatan, oh ini nggak baca ini gitu, atau ini cuma nuntasin kewajiban doang nih kayaknya komennya gitu ya. Terus jangan ninggalin hidup gitu kan, semacam itulah. Terus kalau lebih baik lagi nih, kalau lagi blog walking itu jangan baca satu artikel itu aja, tapi mainlah ke artikel-artikel yang lain. Wah, senang banget pasti blogernya, karena bounce rate-nya bisa turun. Tip yang ketiga adalah jangan jadikan uang sebagai tujuan utama. Itu kalau dari saya sih ya. Ya meskipun nggak masalah juga sih jadiin goal uang atau pengen jadiin blog sebagai mata pencaharian gitu. Ya sah-sah aja sih. Tapi nih kebanyakan ketika goalnya uang, nanti akan cepet lelah, akan cepet down semangatnya. Ya aku udah ngeblog nih berapa bulan kok belum dapet ya sponsor konten, belum dapet job review, temenku kok udah dapet ya gitu. Akhirnya ngelokro deh. Jadi kalau aku saranin sih ngeblok lah dengan hati. Insya Allah apa yang kita kerjakan dengan hati akan menyentuh banyak orang. Ketulusan itu pasti akan dibayar dengan rezeki Allah yang berlipat-lipat, salah satunya dari sisi materi. Jadi ngeblok terus dapat duit itu bonus. Karena apa? Karena kita udah melakukan hal yang kita sukai, kita cintai dengan penuh sukacita. Kayak gitu. Peluang dari blogging itu apa aja sih? Banyak. Upload konten, job review, blog competition, macam-macam. Penjelasannya seperti apa? Tunggu materi nantinya ya. Cara mendapat peluang dari blog kayak gini nih rata-rata ya. Biasanya sudah top level domain. Jarang sekarang kerjaan yang memperbolehkan blog masih blogspot.com gitu belakangnya atau wordpress.com. Jarang, kecuali branding Anda udah baik. Ada kok, ada teman saya masih pakai blogspot.com. Bisa dicari .semarang.blogspot.com. Ada. Tapi dia memang udah blogger kawaan, udah blogger dari zaman yang lain belum ngeblog, dia udah ngeblog, jadi brandingnya udah bagus, brand udah kenal dia, udah tahu kualitas dia bagaimana. Jadi meskipun dia masih blogspot, ya tetap aja ada brand yang deketin gitu. Value-nya blog itu bagus, aktif di sosial media, seperti yang saya bilang ya, buat teman-teman yang dari peserta umum itu kenapa diminta ngisi form itu, kan ada link FB-nya apa, link Twitter-nya apa, link Facebook-nya apa. Kenapa? Karena blog dan media sosial itu nggak bisa dipisahkan. Nanti biasanya ada brand yang minta sekalian di-share di media sosial ya, terus tolong dong sekalian nanti dibikinin reel-nya ya. Sekarang tambah TikTok gitu. Sekarang TikTok lagi berjaya, jadi mulai banyak blogger juga yang terjun ke TikTok. Teman-teman bisa nyoba juga. Nah, tip yang keempat adalah learn under fire. Never jump right into a writing process, including blogging, without any thought or planning. However, don't spend days, months, or years waiting to execute. Don't wait for a good mood, learn from your mistakes. Maksudnya adalah ketika mau memulai blogging itu, jangan tanpa persiapan. Tapi juga jangan kelamaan gitu. Aku belajar dulu lah, aku inilah, akhirnya blognya nggak jadi, nggak nulis. Jangan juga nunggu mood yang baik gitu, karena mood itu dibangun, bukan ditunggu lagi baik. Ya, jadi perencanaan itu perlu, tapi juga jangan nunda-nunda. Ya. Pertama adalah biar nggak nunda-nunda dan buat perencanaan dengan membuat content plan. Itu bisa dengan bikin jadwal kontennya itu kapan gitu. Mau sehari sekali boleh, mau 2 hari sekali, mau 3 hari sekali, mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, monggo. Tapi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada yang sanggup one day one post, ada yang enggak. Ada yang bisa konsisten
sebulan sekali posting, ada yang bisa konsisten seminggu 2 kali. Tanya diri kita mampunya seberapa. Tapi sebisa mungkin sebulan itu ada postingan. Jangan sampai blognya jadi laba-laba, dibikinnya bulan ini, nanti bikin postingan lagi akhir tahun gitu. Kasihan blognya gitu kan, didiemin. Nah, konten planning ini bisa dibuat terserah kalian. Ada yang sukanya manual, pakai buku tulis terus dihias-hias kayak Mbak Hamim itu, boleh. Ada yang bikinnya di Canva, boleh. Ada yang bikin di Excel, monggo gitu. Terserah kalian nyamannya di mana ya. Yang pasti persiapan yang matang adalah setengah jalan dari kesuksesan, katanya gitu. Tip yang kelima adalah membangun personal branding ya. Tadi seperti yang saya bilang, blog tanpa sosial media itu sekarang ya impossible gitu. Jadi blog itu untuk menampung tulisan kita, sosial media untuk membranding. Hoi, aku blogger nih, gitu kan. Karena sekarang juga banyak klien yang cari blogger lewat sosial media. Kalau dulu klien biasanya kirim email saat nawarin kerjaan, sekarang banyak klien yang nawarin kerjaan lewat DM medsos gitu. Jadi perhatikan feed-nya kita, perhatikan followernya, perhatikan engagement-nya gitu kan. Yang keenam adalah konsistensi. Sebaiknya punya jadwal khusus untuk update blog, khususnya blog baru. Karena Google itu lebih suka gitu yang konsisten. Jadi misal posting setiap hari Selasa jam 8 pagi. Ya udah, dikonsistenin tuh. Setiap jam 8 pagi hari Selasa kita ada postingan baru. Itu lebih bagus daripada yang postingnya lompat-lompat hari Senin jam 5, besok ke jam 11, besoknya jam 12 gitu. Ya. Yang pasti ya, bikin blog itu gampang kok. Gampang banget. Nanti kita akan belajar dan pasti kalian tahu. Cuma next aja blog udah jadi. Yang menantang itu konsisten update postingan. Nah, salah satu tips agar istiqomah ngeblog adalah gabung dengan komunitas blogger. Oh, ada banyak sekali. Mulai blogging gimana? Pertama adalah bismillahirrahmanirrahim ya. Niatkan karena lillahi ta'ala, niatkan untuk ibadah, niatkan untuk berbagi manfaat gitu kan. Lalu pilih platform yang sesuai, mau Blogspot, WordPress atau apa. Tapi kalau di Blogspedia Coaching kita mulai dengan Blogspot dulu ya. Lalu mulai nulis deh kalau udah jadi, posting dan publikasikan ke sosial media, gabung dengan komunitas blogger untuk dapat info-info baru, updatean algoritma Google yang baru, bisa juga dapat info blog, info job blog gitu kan. Yang pasti dengan join komunitas itu kita bisa merapatkan barisan gitu kan, bisa menguatkan konsistensi kita blogging gitu. Contoh komunitasnya ada banyak sekali, ada ODOP Squad Blogger, ada BRT, ada blogger perempuan. Kok di Semarang ada blogger Ganjerel, tapi itu khusus perempuan ya. Ada kumpulan mak blogger, blogger kroni, blogger Cihu, ISP, banyak sekali, teman-teman bisa cari. Nah ini nih, ada 9 kemampuan minimal blogger. Ini dulu diambilin dari blognya almarhum Pak Dekolik, tapi ternyata blognya sekarang udah nggak bisa diakses. Jadi saya sematkan link di situ, tapi ternyata linknya udah mati, udah nggak bisa diakses lagi. Ini ya, jadi mengganti template. Ini menurut Pak Dekolik nih, blogger tuh minimal bisa ini, mengganti template, bikin halaman statis, pasang widget, motong artikel biar ada read more-nya gitu kan, masang gambar, masang link pada gambar, masang banner, dan bermain di dashboard untuk bikin draft artikel beserta pernik-perniknya. Nah, kira-kira dari 9 hal ini, yang mana nih yang teman-teman udah bisa? Yang udah menguasai atau udah bisa semua nih? Keren kalau udah bisa semua. Bagaimana untuk jadi profesional blogger? Kita yang pertama adalah meningkatkan kemampuan menulis artikel gitu. Artikel yang Google friendly ini macam-macam ya. Ada suhu SEO dari luar yang Neil Patel itu bilang minimal 1200 kata. Tapi ada juga suhu yang lain bilang 800 kata juga oke, 500 kata juga oke gitu. Jadi beda-beda sih soal ini. Yang pasti sih jangan kopas, jangan plagiasi gitu.
kalau tulisan kita nanti banyak yang plagiasi, nanti bisa di take down sama Google blog kita. Nggak mau kan blognya tiba-tiba lenyap dari dunia persilatan gitu. Terus teman-teman juga bisa belajar SEO, belajar lagi tentang nantinya tools yang dibutuhkan buat ngeblog. Ada Google Search Console, ada Google Analytics, ada Moz, ada Screaming Frog, ada macam-macam ya. Update wawasan terus lah, belajar teknik fotografi juga dan membuat infografis. Nggak usah fotografi yang susah-susah atau gimana, yang penting basic fotografi kita paling nggak tahu gitu. Jangan kayak saya gitu, kalau ada butuh foto mintanya difotoin suami. Soalnya gratis, gak bayar. Buat konten blog yang menarik gimana? Pasti lakukan riset, terus tentukan mau bikin konten yang viral atau legend atau lifetime gitu ya. Lalu cari narasumber atau referensi, butuh buku atau butuh baca apa dulu nih gitu kan, atau nonton video mana dulu nih gitu. Terus menentukan judul. Clickbait itu nggak masalah. Clickbait di sini tuh maksudnya bikin orang pengen ngeklik. Tapi clickbait yang salah adalah judulnya apa, isinya apa, itu yang nggak bener gitu. Tapi kalau bikin judul yang yang menggugah orang untuk ngeklik itu boleh. Yang penting antara judul sama sama isi konten itu sesuai gitu ya. Lalu perhatikan penggunaan heading, lengkapi dengan gambar dan gunakan teknik showing don't tell gitu nih. Kalau yang penulis gitu pasti tahu maksudnya ya. Terus soft selling gitu ya. Biasanya pembaca lebih suka gitu kalau yang soft selling daripada langsung hard selling. Wah, ketahuan nih mau jualan produk misalnya. Write original, persuasive, natural, useful, informative content. Nah ya, never start a business just to make money, start a business to make a difference. Begitu juga dengan ngeblog. Jangan ngeblog hanya karena semata-mata tujuan materi, namun untuk berbagi dan menebar kebermanfaatan pada umat. Ngeblog lah untuk membuat perubahan. Agar bisa konsisten dan berkembang dalam ngeblog, kita memang butuh skill. Tapi jangan lupa untuk tumbuhkan passionate, kecintaan, dan happiness, kebahagiaan ketika ngeblog. Karena passion dan happiness ini yang akan bikin kita konsisten sampai akhir nanti. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Halo. Jadi kali ini aku akan membagikan cara bagaimana sih mengerjakan tugas dengan menggunakan Google Classroom, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali ini menggunakan Google Classroom ya. Ini aku kasih contoh pakai Google Classroom-nya punya Blogspedia Coaching Batch 2 karena tampilan untuk murid dan guru itu sedikit berbeda. Kebetulan aku ada satu akun di Blogspedia Coaching yang jadi murid gitu, jadi bisa ngasih contoh ya ke teman-teman. Jadi secara garis besar seperti ini ya tampilan Google Classroom. Jadi ada stream, ada classwork, dan ada people. Stream itu kalau di media sosial itu semacam lini masa gitu ya, atau timeline. Jadi info-info yang paling baru ada di bagian atas, sementara semakin ke bawah adalah info yang paling lama. Stream itu nggak melulu berisi materi atau tugas ya, bisa jadi misal si teacher cuma kasih pengumuman atau cuma say hi, itu bisa muncul di stream. Berbeda dengan classwork. Kalau classwork ini semua materi pembelajaran, semua tugas-tugas ada di bagian classwork. Jadi kalau mau ngeliatin materinya apa aja nih di bagian sini ya. Terus people itu adalah list gurunya siapa aja dan teman-teman kelasnya siapa aja, kayak gitu. Nah, terus gimana untuk mengerjakan tugasnya? Kita bisa pakai di classwork atau kita bisa juga lihat di bagian to do. Cuma kalau di to do ini, kalau teman-teman punya kelas selain Blogspedia Coaching Batch 2, ini semua tugasnya akan muncul di sini. Jadi ini keseluruhan gitu, ketotalan tugas dari semua kelas yang ada. Ya, jadi ada assign, ada missing, dan ada done. Assign itu adalah tugas yang sedang ditugaskan saat ini gitu, yang masih berjalan. Ini muncul di sini nih karena saya nggak ada ya, jadi kosong. Sementara missing adalah tugas yang belum dikerjakan tapi udah lewat deadline, ini missing.
Sementara dan adalah tugas yang sudah selesai dikerjakan. Jadi nanti pastikan teman-teman mengerjakan tugas di Blockspedia itu udah semua masuk di dan ini ya. Jangan sampai masuknya ke missing, karena pasti nanti akan ditendang. Gak mau kan ditendang? Oke, kita langsung aja untuk masuk ke cara mengerjakan tugas atau submit tugasnya ya. Kita masuk ke ini ya, tugas pemanasan. Ketika diklik judulnya kayak gitu, ini hanya muncul sebagian kecil aja. Nah, kita kalau mau tahu secara lengkapnya penugasannya seperti apa atau cara untuk ngerjainnya gimana, ini diklik dulu view assignment atau lihat tugas ya. Ini kita bisa ngelihat siapa yang posting, tanggal berapa di posting ini ya. Lalu ada 100 points, ini adalah nilai tertinggi yang bisa didapatkan. Lalu di sini ada tanggal, ada due date, ini adalah tanggal deadline-nya, tanggal berapa dan jam berapa. Nah, di bagian ini adalah di bagian di teman-teman ngerjain ini pakai di bagian sini ya. Nah, kalau ada kata missing di sini, itu artinya adalah tugas belum dikerjakan dan padahal udah lewat deadline. Jadi jangan sampai ya di tugasnya teman-teman ada kata missing kayak gini, karena bisa dipastikan tendangan marmer akan melayang. Nah, sekarang gimana untuk kerjain tugas? Ya pasti dibaca dulu dong tugasnya apa, disuruh ngapain gitu kan. Kalau udah, ada dua cara untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah siapkan dulu filenya dengan tulis dulu di laptop atau di HP pakai Microsoft Word atau pakai WPS Office, terserah teman-teman biasa pakai aplikasi penulisan apa. Siapin filenya ya. Kalau udah siapin filenya, kita upload deh ke Google Classroom. Pilih filenya yang mana yang mau dikumpulkan. Tunggu prosesnya. Kayak gini ya. Kalau udah di turn in. Nah, itu cara pertama ya. Bisa pakai file yang udah ada di HP atau di laptop lalu diupload ke Google Classroom. Atau bisa pakai cara yang kedua adalah teman-teman langsung nulis di sini. Jadi kita bisa pilih yang Google Docs. Tunggu prosesnya sampai dia jadi file. Kayak gini ya. Terus kita klik. Nah, dia otomatis sudah ada judulnya seperti ini ya. Teman-teman bisa ganti tuh judulnya atau mau pakai judul yang otomatis dibikinin sama Google Classroom ini, terserah teman-teman ya. Kalau mau diganti ya udah diganti, misalnya tugas hot pop misalnya. Lalu untuk nulis isinya bisa di sini ya. Ini adalah jawaban untuk tugas pemanasan. Semoga berkenan. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu dulu nih ya sampai tersimpan. Kalau sudah tersimpan seperti ini, kita tutup aja. Ini dia otomatis sudah tersimpan ya. Nggak perlu dua-dua seperti ini ya, cukup salah satu aja. Ini saya cuma nyontohin. Jadi mau pakai cara yang di-upload dari handphone atau laptop, atau bisa pakai tadi cara langsung bikin tulisan di Google Docs. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, yang paling nyaman buat teman-teman yang mana, yang paling gampang yang mana. Ya, terserah, pilih salah satu aja. Lalu setelah itu jangan lupa di turn in. Oh ya, satu lagi, nantinya kalau teman-teman udah punya blog dan tugasnya adalah mengumpulkan link blognya, teman-teman bisa pakai klik link seperti ini ya. Masukkan link yang mau dimasukkan, misalnya ini, ngumpulin ini nih ya, copy linknya, lalu kita kumpulkan di sini. Nah, klik add link. Ini contohnya kalau nanti ngumpulinnya berupa link ya. Jadi ada 3 cara ya ternyata ya. Bikin artikelnya dulu di handphone atau di laptop, atau nulis langsung di Google Docs, atau nanti kalau udah punya blog bisa pakai link seperti ini ya. Jadi ini salah satu aja, kecuali tugasnya memang disuruh bikin 3-3-nya, tapi kayaknya enggak deh, cuma pilih salah satu aja ya. Ini cuma ngasih contoh aja. Nah, pokoknya kalau udah melampirkan tugasnya, entah yang cara 1, cara 2, atau cara 3, jangan lupa di turn in ya, turn in atau submit atau serahkan. Karena kalau teman-teman enggak klik turn in seperti ini nih ya, dikonfirmasi ya ini ya, turn in atau serahkan, nanti teachernya enggak aware. Jadi penampakan di teachernya itu kayak gini nih. Nih, kayak gini nih.
3 yang nyetorin, 2 yang masuk depan, 20 yang udah dikasih nilai. Nah, meskipun teman-teman udah ngelampirin tugas, kalau di sini missing ya kayak gini nih, ini nanti atau download kayak gini, kan teman-teman yang rugi kan. Nih, ada download kayak gitu. Jadi jangan sampai ini turn in late kayak gini. Nah, karena kalau turn in late, kesempatan teman-teman dapat tendangan marmer itu semakin besar. Jadi nggak mau kan ditendang dari kelas, jadi jangan sampai telat gitu. Nah, misalnya mau kasih konfirmasi kalau udah ngumpulin, bisa dengan kasih private comment di situ ya. Coach, Mbak, aku udah ngumpulin tugas, mohon dicek gitu misalnya. Makasih di sini ya. Jadi kalau private comments ini cuma murid sama gurunya aja yang bisa ngelihat, murid yang lagi ngerjain tugas ini sama gurunya yang bisa ngelihat. Sementara kalau yang public comments di sini semua orang bisa baca, semua orang yang ada di dalam kelas itu bisa baca. Nah, ini kayak gini nih. Ya, ini semua orang bisa baca. Padahal ini maksudnya linknya disuruh masukin ke private comments ya. Jadi jangan sampai salah ya, kalau misalnya disuruh nulisnya di private comment ya di private comment, kalau misalnya di public comment ya public comment gitu. Nah, misalnya nih, gimana kalau baru sadar, aduh tugasku salah, gimana dong, padahal udah aku kumpulin. Nah, jangan khawatir, asal masih belum deadline ya, teman-teman bisa nih klik unsubmit dulu, klik unsubmit ya kan. Nah, nanti tinggal diperbaiki. Misalnya mau ngedit yang di Google Docs, ya udah tinggal diklik Google Docs-nya aja. Tinggal di Google, nanti tambahin di sini. Mau saya edit dulu ya. Tuh, misalnya udah saving, kok selesai, tinggal nanti ditutup lagi. Nah, misalnya ternyata salah ngasih link atau salah ngasih filenya, tinggal dihapus aja. Terus kasih nanti link yang baru atau file yang baru. Kayak gitu. Oh, ternyata salah, linknya yang bener yang ini, tuh kan, dikumpulin lagi aja di sini link kayak gitu. Nah, kalau udah bener kasih tugasnya atau edit tugasnya udah bener, boleh deh langsung dikumpulin lagi ya, jangan lupa. Gitu, gampang kan? Pokoknya intinya ngerjain tugasnya adalah boleh pakai file yang sudah disiapin di laptop atau di handphone, boleh langsung nulis di Google Docs, dan nanti kalau misalnya udah ada blog sendiri dan tugas yang disuruh nulis di blog, yang disuruh ngasih linknya tadi ya, kasih link. Kayak gitu aja. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa ngerjain tugasnya sampai nanti tugas-tugas sampai yang terakhir ya. Thank you, see ya.